asegap pernah ada bu mon baroker ya jong tek kene ngangkui teori matematika. Mon teori matematika setong tambah setong sama dengan 2, tapi mon barokah tak bisa yokor dari dia. Karena setong tambah setong belum tentu 2. Andi ajam setong tambah mosong setong tak kira 2 tetina. Gemet. Kad itu terbuna Habib Abdurrahman Assegaf. Nah, kita Kak Dinto berkhidmat neng Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui badan-badan otonom EPON atau melalui kegiatan-kegiatan EPON. Kak Dinto semata-mata kangkui ngaoleh barokah. Mi pola kala bencelan kita berkhidmat neng Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kak Dinto berde seyar pekuaku nalaikan kita abali dak ka Allah. Para Rabu sesami munjah kita Kak Dinto mangken negara kita perapan diterpa isu macam-macam. Semuara isu Kak Dinto setong ribarin pada satu gerakan khilafatul muslimin, satu gerakan kelompok saya mencita-citakan membentuk satu pemerintahan ngakui sistem khalifah sampai dalam struktur EPON Kak Dinto pada khalifah tingkat internasional lah. Dan Kak Dinto esto EPON andi hubungan atau andi napa nyaman berentetan sareng kelompok-kelompok si muncul sak benduna. Mulai dari Majelis Muslimin Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid dan lain-lain. Kak itu mulai andi hubungan benereng orang lakun bakun Kak itu. Tak berputar neng penapa nyaman di kelompok mereka. Kelompok-kelompok saya cap kalaban kelompok radikal. Silakanlah andi tujuan keangkui merubah bentuk negara sarang setuju nah semakin kita anut Kak Dinto jadi sistem yang disebut mereka dengan khilafah. Jadi banyak cara yang mereka pergunakan, mulai dari agabai isu berita-berita hoax dan lain-lain si berkaitan kalaban pemerintahan negara Indonesia. Setujuna kenapa? Menumbuhkan rasa ketidakpercayaan warga Indonesia dengan negara EPON. Nah, Kak Dinto estona manabi kita mengkaji ke sejarah. Kita Kak Dinto pernah ngalamin masa-masa ketika negara Kak Dinto diuji kalaban peristiwa sifatnya sereng mangken. Dimin kita pernah mereng istilah DITII, Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia. Kak Dinto ditolak. Benikun karo ditolak oleh pemerintah, tapi juga ditolak oleh orang-orang dan kelompok-kelompok tak setuju. Karena kenapa? Karena negara Indonesia Kak Dinto dihuni benikun cuma sareng orang Islam. Negara Islam tibi negara saya dinyatakan sebagai negara Islam, sistem kekhalifahan juga ditolak. Misalnya pon Brunei Darussalam, Malaysia, Suriah, Syria, bahkan Arab Saudi tibi Kak Dinto nolak dengan sistem khalifah. Iran. Nah, pernah juga sama arena Kak Dinto pada negara Islam, NII, Negara Islam Indonesia. Pernah mencoba kangkui berdiri, Kak Dinto juga ditolak. Karena negara kita Kak Dinto manabi diidentitaskan dengan agama, maka akan bertentangan, tingkat resistensinya tinggi. Agama-agama si beda, Kak Dinto juga akan menolak. Misalnya Indonesia akan diidentitaskan dengan negara Kristen, misalnya tantona orang Hindu, orang Buddha, orang Islam akan menolak. Sekak Dinto juga manabi negara Indonesia Kak Dinto mau diidentitaskan dengan negara Islam, tantona ke orang-orang saya pemeluk agama di luar Islam, Kak Dinto juga akan menolak. Milana apa-apa Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kak Dinto
termasuk dalam salah satu kelompok yang menentang gerakan Kak Dinto, karena saya penting lagi sarang Jamiah Nahdlatul Ulama Kak Dinto ketenangan masyarakat Kak Dinto tenang nyaman. Kenapa boleh negara Indonesia Kak Dinto tak pernah aku ganggu ke urusan agama. Sobung cerai tanah pemerintah Indonesia Kak Dinto aku ganggu ke urusan agama, justru memfasilitasi ke kepentingan agama-agama. Benih kuncoma kepentingan agama Kristen, benih kuncoma kepentingan agama Hindu Buddha, benih kuncoma kepentingan agama Islam, tapi semua agama. Salah satu bukti perayaan agama-agama sebenarnya Indonesia kan itu difasilitasi sebagai hari libur nasional. Hari Raya Waisak, Hari Raya Galungan, Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Imlek. Kan itu difasilitasi dan diakui sebagai hari raya nasional sehingga diliburkan jadi hari libur nasional. Kan itu minangka penghargaan negara ke agama-agama sebenarnya. Jadi Nabi pas diidentitaskan kalau bensetong agama tentunya Kak Dinto akan menimbulkan resistensi dari agama-agama selain. Ben Kanjeng Nabi tibi Kak Dinto sobung ceritana maksa aki agama Islam sobung ceritana beda perang khusus ekspansi agama mulai dari masa Kanjeng Nabi sampai para sahabat sobung. Jadi perang-perang yang terjadi masa Kanjeng Nabi sareng masa Khalifah seempat Kak Dinto benih karena perang ekspansi agama sobung. Bedana perang Badar Kak Dinto muncul karena perampasan dan penghinaan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Islam, orang-orang sehijrah hartana dan mereka difitnah ya macam nggak bisa dihinakan sehingga Kak Dinto memunculkan perang Badar, perang Uhud Kak Dinto juga. Jadi masa Kanjeng Nabi Kak Dinto Kanjeng Nabi tak pernah mengirim pasukan kanggo ekspansi agama. Perang Tabuk misalnya pun perang Tabuk Kak Dinto juga perang saya tak sampai terjadi pertempuran Kak Dinto juga benih ekspansi agama. Bedana perang saya dibungkus kalaban ekspansi agama Kak Dinto mulai dari masanya Yazid bin Muawiyah. Buruh Kak Dinto beda perang menguasai satu negara, satu wilayah, bungkus kalaban agama. Kak Dinto mulai dari masanya Yazid bin Muawiyah. Saya berkonflik sareng Sayyidina Husain bin Ali. Nah, mulai dari Khalifah seempat, Khalifah Abu Bakar, terus Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Kak itu sobung perang ekspansi agama. Jadi kenapa saya dilakukan Jamiah Nahdlatul Ulama mungkin Kak Dinto niroh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bada 4 kaidah yang dipakai kaidah fikrah Islam di masa Rasulullah Kak Dinto yang diterapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama mungkin Kak Dinto. Pertama, layinan lafadzon wala ghalidon. Dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk ilmu Kak Dinto ulama-ulama itu Kak Dinto juga bersifat layinan lafadzon wala ghalidon, lemah lembut lafadzon wala ghalidon, tak kasar dan tak keras. Jadi sobung ceritana nang masa Rasulullah Kak Dinto penapanya mana mun benih Islam pas dikucilkan misal punten bedana pemblokadaan kasus Bani Koinukok Kak Dinto di penyaman istilah namun mangken blokade napa bahasa keren mana bi PBB misalnya pas embargo Bani Koinukok Kak Dinto di embargo polana Bani Koinukok melanggar perjanjian Madinah. Yang tenaga saking Bani Koinukok Kak Dinto tak melanggar perjanjian Madinah, mereka tetap hidup aman berdampingan kalaban umat Islam. Akadia suku-suku Yahudi selain. Apa-apa makpun karo Bani Koinukok saya embargo, mak bani-bani selain Bani Khosroj, Bani Aus, Bani lain Kak Dinto mak tak termasuk dalam yang di embargo karena bani-bani selain suku-suku Yahudi selain Kak Dinto tak melanggar ke perjanjian Madinah.
bani kayu kok si melanggar, jadi akhirnya di embargo sareng kanjeng Nabi. Nah kak itu si pertama layinan lafadon wala ghalidon, lemah lembut. Islam kak itu lemah lembut. Panapa si epok kanjeng Nabi kak itu pola dakwah Rasulullah kak itu lemah lembut. Si nomor dua, pola dakwah kanjeng Nabi sareng para khulafaur rasyidin terusaki sareng para sahabat, sebagian sahabat lain kak dinto bersifat tatawu'iyan la ikrahan wala ijbaron. Tatawu'iyan kak dinto maksudnya bersifat sukarela, la ikrahan tada paksaan wala ijbaron ben tada intimidasi. Milana masa kanjeng Nabi kak dinto tada paksaan orang-orang luar Islam kok tuh masuk Islam saja punten sobong. Jadi nalaikan kanjeng Nabi dan gula pernah berdepak ben sekut kak dinto madepak deka cakanca waktu kanjeng Nabi hijrah tada paksaan orang-orang Madinah kok tuh masuk Islam saja punten. Tapi kanjeng Nabi kalau ben uswah, kalau ben suri tauladan mencontohkan ceingat nikah Islam, akhirnya orang-orang non muslim gak dinto aroma tertarik kangkui masuk Islam karena kenapa? Beni karena ipaksa masuk Islam, tapi karena lakan laungku tertarik dari Islam. Kak ditujukan yang dilakukan oleh para ulama penyebar Islam pertama nalaikan nyebaraki agama Islam di Nusantara. Mereka sama sekali tidak melakukan peperangan. Tak pas melakukan invasi ke Tanah Jawa atau bedek ke daerah-daerah lain di Nusantara kangkui nyebaraki agama Islam punten. Tapi mereka mencoba kangkui berdakwah melalui sistem berajaran Islam, melalui akhlak, melalui sistem ekonomi Islam dan lain-lain. Misalnya daerah Batavia kak itu aromaki pusat perdagangan se maju waktu kak itu. Para ulama-ulama se masuk ke tanah Batavia kak itu mencoba menerapkan sistem ekonomi Islam. Sekak di waktu kak itu berlaku sistem ekonomi feodal. Jadi pemilik modal kak dinto merupakan penguasa waktu kak dinto. Datang para ekonom Muslim menerapkan sistem ekonomi Islam. Penyamaan antara pemilik modal dengan misalnya antara pedagang dengan pembeli kak dinto sama-sama memiliki hak yang sama. Penjual memiliki butuh ke pembeli dan pembeli juga butuh ke penjual, sehingga diatur mereka memiliki hak yang sama. Kak itu yang dikedepankan sehingga banyak orang-orang tertarik. Akhirnya kenapa tak mempergunakan produk dari para saudagar sehingga kui sistem ekonomi feodal kak itu, tapi lebih tertarik kan kui nyemak deka para ekonom muslim sih datang.